keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke acara inti, izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan selama kelas ini berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, peserta dimohon untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. Jadi bagi teman-teman yang belum meng-on-kan kameranya, dimohon untuk segera men-on-kan kameranya sekarang. Baik, selanjutnya yaitu peserta dapat mengaktifkan mikrofon hanya saat sesi tanya jawab dan atas seizin dari moderator saja. Yang keempat, link presensi akan dibagikan di room chat Meet pada akhir acara nanti. Yang keenam, selama penyampaian materi berlangsung, jika ada peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Atau bisa bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofon pada saat sesi tanya jawab nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita menuju ke acara yang sudah ditunggu-tunggu nih sama peserta semuanya, yaitu penyampaian materi. Kepada Kak Riko, saya persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Kak. Gimana ini weekend? Ini yang teman-teman dari UM masih UAS apa enggak ini? Ya Mas, ada beberapa yang masih UAS anak fisika murni kayaknya. Sama sih. Oke. Jadi gini teman-teman. Kemarin aku dapat ini ya. Beberapa karya yang udah dikirim. Mungkin kita bisa review dulu ya. Bentar. Jadi ini setelah aku lihat beberapa karya yang udah dikumpulin, ternyata teman-teman udah keren-keren semua ya. Ini ada Anggita Melina Putri. Kalau boleh tahu ini ada nggak Anggita Melina Putri? Hadir nggak? Sepertinya Kak Anggitanya masih belum hadir Kak. Oke, kita next saja. Ini Anjeli. Ini Anjeli panitia ya? Anjeli. Iya, sorry ya Kak. Oke. Ini kalau boleh kasih masukan, mungkin bisa main yang kemarin slow in slow out-nya bisa dimainin. Terus ini kan masih bisa-bisa ya? Love yourself, teksnya sama apa? Shape-nya ini. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan satu gitu. Jadi kemana teksnya jalan nanti ininya shape-nya bisa ngikut gitu. Nanti bisa aku share caranya juga. Kita next lagi. Nah, ini unik ini animasi. Ini dari Robert Muklis. Panitia juga ya? Bukan Kak, itu. Oh, Ada teman kita namanya Kak Robi. oh, ini keren keren keren. Kalau boleh tahu ini buatnya di mana ya? Robert Muklis. Mungkin Kak Robi bisa on mic.
Silahkan Kak Robi. Itu saya buat di atau apa? Clip Studio Paint. Oh, Clip Studio. Nah, ini animasi teman-teman. Kalau ini tadi kan termasuk motion grafis ya. Kayak yang dibahas kemarin. Nah, ini juga termasuk motion grafis. Nah, punya Robert ini adalah animasi. Nanti kalau di apa? Di dalemin terus mungkin bisa kerja di sini juga ini Robert. Kalau minat sama animasi ya. Boleh join kita. Oke, next. Yusuf Mardani. Oke. Nah, aku kasih masukan dulu. Untuk yang di awal ini bouncing ball. Sebenarnya ini bisa main ini juga ya. Slow in slow outnya harus bener-bener dimainin teman-teman. Biar nggak flat gitu gerakannya. Terus sama timingnya kalau menurutku ini sih kurang agak cepet dikit. Jadi manggilnya lama gitu. Nah, mungkin bisa dimainin lagi di timingnya nanti. Terus ada Zidane. Bumper ini. Zidane mana Zidane? Bisa on mic nggak? Halo, bisa Kak? Ini bikinnya lewat apa Dan? Pakai After Effects Kak. Oh, Jadi ada fiturnya. udah bagus ya Zidane. Cuman sama lagi main apa? Timing sama slow in slow outnya lagi aja. Keren. Next. Ini juga bagus. Ahmad Raul Sancavlio. Nanti mungkin bisa sharing ya cara-cara bikinnya. Not depan. Oke, next. Nah, ini ada Ramadhani Akbar. Mas Rama boleh tanya ini bikinnya lewat AE juga kah? Iya, bikinnya di AE, Mas. Itu cuma sampai beberapa detik aja. Nggak tahu saya render kok keluarnya 30 detik. Oh, sebenarnya lama ini. Enggak. Cuma 3 detik. Heeh. Pas saya ekspor kok jadinya 30 detik. Oh, itu Iya. nanti di pengaturan ini kumpu settingnya kayaknya awal bikin itu 30 detik. Keren ya Rama ya. Oke. Boleh sharing juga nanti ya. Abdurrahman Rizky. Ini boleh juga. Nah, ini kalau aku boleh saran, lingkarannya ini kan jalannya bareng-bareng semua ya.
Mungkin kalau di dibuat kayak gantian gitu lebih asik sih. Jadi yang awal jalan dulu, terus yang tiga ini ngikutin di belakangnya. Kalau gitu lebih dinamis aja nanti gerakannya. Jadi harus dipisah-pisah ya nanti layernya. Buletan ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Jadi pas digerakin bisa satu-satu gitu. Ini kayaknya 4 lingkaran jadi satu layer ya. Bener nggak Abdurrahman? Hadir nggak? Sepertinya Kak Abdurrahman belum hadir. Oh belum hadir juga. Iya. Oke. Koirul Hasanah. Ini kurang lebih sama kayak temen-temen sebelumnya ya. Timingnya mungkin bisa dipercepat dikit biar nggak kelamaan. Jadi main di timing aja teman-teman. Koirul Hasanah hadir nggak ini? Nggak ada juga ya. Next aja. Maulidi Riftia Alsinggi hadir nggak? Hadir Mas. Asik. Ini keren ya. Ini di AE juga lah bikin. Iya Mas, di AE Mas. Udah biasa bikin ini ya, mesin grafis ya? Masih belajar sih Mas. Masih belajar Belum. udah gini ya. Gak usah belajar lagi nih kayaknya. Cukup ya cukup. Boleh tanya nggak ini bikin buletan-buletan kecil ini pakai apa? Oh, itu nyari di YouTube Mas videonya green screen gitu loh. Oh, Ya nanti di frame terus di digabung gitu ya. Iya. Oke, oke. Oke. Jadi kesimpulannya ini teman-teman udah paham sih semuanya, udah bisa. Tinggal ini aja ngembangin sama apa ya? Sama sering-sering lihat referensi aja teman-teman nanti biar tahu itu timingnya yang enak gimana. Biar nggak kelambatan kayak teman-teman ini ya. Banyak yang masih kelambatan ini tadi. Itu aja. Terus ini hari ini kita mau bikin motion grafis tentang profilnya jurusan fisika ya. Materinya udah ada sebenarnya. Mungkin bisa di-share nggak dari panitia ke teman-teman yang kemarin itu file Word-nya.
Udah di-share? Gimana panitia? Kita lihat di sini dulu aja ya. Kemarin udah share. Oke, jadi nanti motion grafisnya, materinya ini teman-teman. Ada nama fakultas, terus nama jurusannya, terus kita masukin info seperti alamat. Mohon maaf, Mas, Iya. sebelumnya mungkin bisa di zoom ya, Mas, karena terlalu kecil di Oh sini. iya. Iya. Oke, sorry. Udah kelihatan nggak teman-teman? Ya sudah, Mas, sudah. Terima kasih. Oke. Pertama nanti kita buat judulnya di awal, nama fakultasnya, terus ada nama jurusan, lalu ada alamatnya. Ini nanti mungkin karena semua udah bisa ya, mungkin bisa bebas saja kita bikinnya sekreatifnya teman-teman. Tapi kalau mungkin ada yang masih bingung, boleh ngikutin aku aja kayak gitu. Lanjut lagi ada sosial medianya, lalu sejarah, kemudian visi misi dari jurusannya, lalu ada prodi, yang terakhir sarana dan prasarana dari jurusan fisika. Oke, kita langsung aja berarti ya. Oke, yang udah punya AE boleh langsung dibuka teman-teman. Kita buat komposisi baru ya. Kalau aku ukurannya pakai 1280 720. Untuk FPS-nya aku pakai yang 30 aja. Nah, Rama tadi kan pengennya videonya 3 detik ya. Terus jadi Iya, Mas. 30 detik. Nah, itu tadi ngaturnya di sini, Ram. Nah, ini durasinya. Berapa detik, berapa frame, ini berapa menit. Kalau yang pertama ini kita buat oh ya, sebelumnya gini teman-teman. Kalau kemarin aku kan bilangnya kalau proses bikin motion grafis ada bikin script, terus bikin storyboard dulu, baru bikin layout desainnya. Nah, karena ini kita
ngejar waktu juga. Jadi kita ubah ini ya, metodenya. Kita langsung bikin motion grafisnya itu di After Effects-nya aja. Nah, yang pertama kita mau bikin judulnya dulu, opening. Ini mau tanya anak fisika dulu ya. Warna ciri khasnya jurusan kalian apa? Bisa dibantu? Kalau di fakultasku ya, sastra kan warnanya kuning. Setauku biru, Kak. Biru. Biru muda apa biru tua? Apa biru yang gimana? Kita buat ininya dulu ya. New solid. Nah, ini kita tentuin warnanya. Biru berarti ya. Oke. Kalau udah kita langsung bikin teksnya. Mungkin disingkat aja ya. Jadi F4 biar lebih ringkas. Pokoknya nanti terserah temen-temen. Kalau aku biasa pakai ini, stretch. Kita tengahin dulu. Biar benar-benar center teksnya. Nah, lalu kita buka transform. Kalau di sini aku pengen buat teksnya itu kayak muncul dari bawah gitu teman-teman, kayak bangun gitu loh teksnya. Nah, itu caranya kita kasih 3D layernya di teksnya. Jadi pakai ini. Nah, terus kita buka transform. Nah, kita mainkan di X rotation-nya. Oke. Kita kunci posisi akhirnya dulu, teman-teman. Kita kasih keyframe. Nah, terus kita sesuaikan ini ya. Sampai teksnya nggak kelihatan. Ini kayak gini. Terus kalau udah kita kasih slow in slow out-nya, is in is out. Bisa diklik kanan. Atau kalau aku biasanya langsung F9 shortcut-nya. Nah, terus kita ubah ini curve-nya. Kalau bentuk curve gini teman-teman. Jadi semakin tinggi curve-nya, gerakannya akan semakin cepat.
Nah, kalau bentuk curve-nya seperti ini, motion-nya itu akan cepat di awal, lalu yang terakhir dia akan jadi lambat gitu motion-nya. Nah, awalnya cepat, lalu kelambat. Karena kecepatan kita tambah lagi frame ya. Oke. Ini kalau di Gimit macet-macet nggak sih? Yang aku share screen-nya ini. Iya, lumayan macet. Tapi masih jelas. Oke. Bisa teman-teman praktekin sendiri berarti ya. Lihat hasilnya. Oke, kalau udah biar tambah halus, kita kasih motion blur. Nah, ini kita aktifin di kotaknya ini. Nah, nanti teksnya jadi kayak gini kalau dikasih motion blur. Ini kalau enggak, kalau kita kasih. Nah, teks pertama udah ya. Sekarang kita bikin ngilangnya kayak gimana. Nah, kalau tadi dia muncul dari belakang. Sekarang aku pengennya itu waktu teksnya ngilang, dia tidur ke depan teksnya. Kita lihat dulu. Kira-kira di 2 detik udah cukup teksnya, udah kebaca juga. Kita kasih keyframe. Nah, kalau yang tadi edge rotation-nya itu min 90 kan dari belakang. Nah, sekarang kalau kita pengen biar rotasinya ke depan, berarti itu jadinya plus. Langsung kita tulis ke 90. Nah, teksnya akan maju ke depan. Mungkin kayak sama aja teman-teman ya. Tapi ini sebenarnya ke depan. Terus kita edit lagi curve-nya. Nah, ini menurutku kurang tepat.
Nah, sepertinya Kak Riko sedang ada kendala. Mungkin teman-teman yang lain bisa dicoba terlebih dahulu ya, teman-teman. Terima kasih. Oh iya, menginformasikan kembali juga untuk file yang tadi di-share-kan sama Mas Riko sudah bisa diakses di kolom chat ya.
Halo? Halo Kak, bagaimana? Ini keluar dari tadi tadi. Iya, tadi mungkin sinyal nih Kak. Iya, sorry. Di sini wifi ini sering putus-putus, teman-teman. Tadi sampai mana ya? Jadi sampai itu Kak yang buat tulisan FMIPA. FMIPA. Oke. Diulang lagi ya. Sorry banget. Iya nggak apa-apa Kak. Sampai FMIPA-nya hilang nggak? Iya, Oke, kalau udah bikin teksnya hilang, tekniknya sama kayak yang di awal tadi, main di X rotation. Nah, kalau udah hilang kan mohon maaf Mas. Itu belum, ini emang nggak share screen kah? lu nggak muncul lah. Iya, masih belum. Oke, udah muncul lah. Iya, Mas, sudah. Terima kasih. Siap. Nah, ini teman-teman, kalau udah FMIPA-nya sampai teksnya hilang gini. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak masalah 3D layer? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apa udah paham semua? Kayaknya udah paham ya. Lanjut aja kalau gitu. Kalau udah kita bikin teks FMIPA, selanjutnya jurusannya kan. Nah, untuk jurusannya ada 2 kata, jurusan fisika. Ini kita bikin satu-satu aja layernya nanti. Yang pertama kita buat teks jurusan dulu. Kalau udah di tengahin, pakai ini teman-teman, align biar dia di tengah. Kita geser ke atas. Lalu teks kedua fisika. Oke, kalau udah di tengah semua, kita atur kapan teksnya muncul. Nah, kalau ini kan yang pertama nanti teks jurusan dulu, baru teks fisika. Jadi kita geser teks fisika agak ke belakang. Nah, kalau buat teks jurusan fisikanya ini aku pengennya, kalau tadi kan dia muncul dari bawah gitu teman-teman. Dia berdiri dari bawah. Kalau ini aku pengennya itu dia ngeflipnya dari atas. Muncul teks jurusan, lalu teks fisikanya muncul. Nah, kalau kita mau teks itu muncul dari atas, kita atur, kita pindah anchor point-nya dulu. Pakai tools ini. Tekan kontrol biar dia tetap di tengah.
Kalau udah di sini, kita aktifin 3D layernya. Dibuka transform. Nah, kalau udah kita kasih keyframe dulu. Di X rotation sama kayak tadi. Lalu rotasinya kita buat dari 95 ke 0. Karena terlalu cepat, kita geser lagi. Jangan lupa kasih is in is out, lalu diatur kurvanya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, karena kita ini teks jurusan sama fisikanya, motionnya sama, ini bisa di copy. X rotation. Kita pilih keyframe-nya, kita tandain. Lalu di layer fisika ini, layer satunya, kita kasih 3D layer kayak tadi. Lalu kita klik X rotation-nya, tinggal paste. Nah, ini kan munculnya dari bawah teman. Ini soalnya anchor point-nya tadi belum dipindah. Jadi kita pindah dulu anchor point-nya. Tekan kontrol, taruh di atas. Kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa kasih motion blur. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya-tanya? Mas izin bertanya Mas. Buat yang itu kan kalau ngaktifin yang 3D itu kok tulisan saya malah hilang nih Mas, gimana Mas? Tulisan yang mana? Ya seumpama saya ngaktifin itu kok malah hilang gitu. Gimana ya? Ya ketutupan apa nggak paham saya. Itu layermu di posisinya di atasnya background nggak? Ya di atasnya. Boleh share screen nggak sih? Biar tahu. Itu Mas, kalau saya share screen itu nge-lag-nya minta ampun. Iya, sorry. Nggak muncul ya? Bentar. Kalau tampilannya udah sama kayak gini nggak? Kalau belum diaktifin itu sama. Tapi kalau udah diaktifin, Tulisannya hilang.
gitu. Hmm. Bentar ya. Aku nggak pernah gitu soalnya. Apa kamu coba motion lainnya aja deh? Yang simple aja ya. Berarti yang tadi dari teks FMIPA-nya belum bisa itu ya? Ya, belum. Apa bisa kayak gini? Cuman nanti jadinya emang beda motion ya. Kalau aku yang sering pakai itu, dan itu simple banget. Caranya itu motionnya pakai masking. Jadi teksnya dari hilang tiba-tiba muncul di masking gitu teksnya. Nah, Itu Kak, itu saya coba share screen saja Kak, gimana? oh iya, boleh. Apakah udah terlihat? Udah. Jadi kayak ini tuh hilangnya kenapa? Tuh. Hilang gitu ya. Sebelumnya nggak ada yang diatur-atur kan kayak Enggak ada. pakai ini aja deh, motion lainnya dulu aja. Nanti tak cariin solusinya. Iya Kak, terima kasih. Tadi siapa yang hilang? Sorry, Saya. Julianto. Kita mungkin cari alternatif lain ya. Kalau yang gampang ini tadi sih, pakai masking. Pertama kalau udah buat teksnya, buat sheet, nah ini kita buat sampai teksnya itu tertutup. Buat shape sampai teksnya tertutup ini. Kalau udah, layernya harus tepat di atas teksnya tadi. Nah, lalu ini yang non ini kita pilih sampai teksnya muncul. Ada alpha, mid, invert,
Kalau invert ini dia bakalan kelihat kalau di luar sheet-nya tadi. Nah, kalau yang cuman alphamate dia akan terlihat kalau di dalam sheet tadi. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita tinggal gerakin teksnya aja. Nah, ini kita buat dari atas ke bawah. Itu kita kasih keyframe dulu di posisi akhirnya. Lalu posisi awalnya. In is out, atur kurvanya. Kurang lebih kayak gini. Bisa dicoba tadi, dilihat toh. Itu Kak, kalau saya coba-coba itu kok bisa ternyata apa posisinya itu dirubah Kak, yang sumbu Z-nya itu bisa. Oh, Z-nya berubah itu ya. Iya, saya coba-coba bisa ternyata. Begitu. Terus udah nyoba yang ubah ini tadi. Yang mana? X rotation-nya. Yang nggak punya aku tadi. Oh, belum. Coba dulu ya. Berarti udah bisa, dilihat toh. Kita lanjut lagi teman-teman. Tadi kan sampai jurusan fisika. Sorry kecepatan. Nah, kalau ini cuman teks-teks gini aja kan agak bosen temen-temen ya. Jadi aku pengen pas teks ini udah muncul, nanti ada lingkaran di belakangnya. Sorry, ini posisinya kurang ke tengah. Oke. Nah, pas teks ini udah muncul, aku pengennya ada lingkaran di tengah, di belakangnya teks. Lalu lingkaran itu jadi bentuknya oval miring. Nah, pertama dibuat dulu lingkarannya pakai ellipse tool. Untuk stylenya sendiri nanti aku cuman pengen lingkarannya itu berbentuk outline, jadi warnanya kita nonaktifin. Kalau udah dibuat lingkarannya, kita taruh tengah lagi.
Nah, lingkarannya ini nanti muncul dari kecil jadi besar. Nah, itu tinggal kita atur di scale. Shortcutnya S, kita kasih keyframe dulu. Dari ukuran yang 100%, nanti ukurannya kan ini, scale-nya jadi 100%. Nah, sebelumnya kita buat di 0. Jangan lupa kasih in is out lagi kurvanya. Kita taruh agak belakang ya biar dia gantian gitu. Nah, nanti aku pengennya itu dia oval kan, ovalnya itu miring. Caranya adalah kita kasih ellipse transform. Sorry. Kita skew dulu. Bentar ya, sorry agak lupa aku. Nah, di sini ternyata. Kita buka di ellipse-nya. Lalu transform ellipse. Nah, ini kan ada macam-macam. Kalau aku pakai yang skew ini, diatur biar miring. Jangan lupa dikasih keyframe dulu. Karena awalnya dari lingkaran ya. Jadinya kayak gitu. Karena dia kurang cepat, aku
majuin lagi. Oh iya, jangan lupa save temen. Biasaan ini ya. Ada yang mau tanya? Sampai situ dulu. Apa ada yang bikinnya beda sama aku ini? Halo. Apa kita tanya aja ini Mas, ke Iya. teman-teman secara pribadi, secara personal panggil namanya. Mungkin dari Kak Robin nih, udah dicoba apa belum Kak? Gimana Kak Robin? Apakah udah dicoba ini bikin yang sesuai arahan dari Kak Riko tadi? Apa bikinnya beda? Nggak masalah. Mohon maaf, putus-putus. Gini Kak, apa udah bikin tadi yang udah dipraktekin sama Kak Riko, mungkin sudah dicoba sama Kak Robin? Oh, sebenarnya belum karena laptop saya dibawa orang tua. Hmm, Oke. Ya, mungkin yang lainnya. Kak Mauludi mungkin bisa sharing. Gimana Kak? Udah bikin apa belum Kak? Saya juga belum buat deh, belum dapat itunya. Belum dapat itunya apa itunya? Apa laptopnya masih dibawa orang tua juga, sekolah ngajar orangnya. Oke, oke. Rama-rama gimana? Mas Rama. Rama dan Akbar. Ini yang nyoba langsung siapa siapa aja sih ini? Kalau boleh tahu dari teman-teman. Ayo, siapa teman-teman yang udah nyoba langsung? Mungkin Kak Aji aja ini kayaknya yang rajin banget. Iya, ada apa? Gimana Kak? Sudah bisa? Alhamdulillah bisa sudah. Cuma tadi bingung gimana kok hilang, kok hilang gitu. Udah aman tapi ya. Udah aman. Oke, kalau gitu lanjut lagi aja ya. Kita kelarin sampai apa FMIPA sama jurusan fisikanya sampai hilang dulu.
Kalau untuk informasi yang lanjutannya nanti bisa buat PR teman-teman. Karena waktunya kita sampai jam 10.30 ini. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat dulu. Kira-kira berapa detik sih teksnya bisa kebaca? Nah, kayaknya di sini udah cukup. Nah, kalau ini aku pengennya yang pertama hilang itu lingkarannya. Ini ada cara teknik lain pakai trim pad. Kita add dulu. Kita kunci start sama end-nya. Nah, di frame selanjutnya nanti ini kan startnya di 0. Nah, untuk keyframe terakhirnya kita buat 100%. Jadi dia hilang kayak gitu. Kalau udah kasih slow in slow out, lalu next kita hilangin teks ini, jurusan fisika. Nah, ini aku pakai yang simple aja ya, pakai teknik masking tadi. Yang pertama teks jurusan dulu. Kita buat masking. Kalau udah nutup, kita taruh layer maskingnya di atas jurusan. Kita copy buat masking teks fisika. Nah, kalau udah di layer jurusan ini kita buat alphamid. Yang fisika juga alphamid. Lalu di detik-detik terakhir kita kasih keyframe di position. Kita hilangin teksnya ke bawah kayak gini. Yang ini sama.
Kita kasih keyframe di position. Kita geser sampai teksnya hilang. Kita lihat dari awal ya. Kita review lagi. Waduh, ini kok hilang teman. Kita ulang lagi deh. Nah, sini kayak gitu. Nah, ini aku sedikit saran aja. Karena teks jurusan sama fisika ini apa ya, kayak satu kalimat gitu. Ini harusnya kita buat satu prekom. Kalau di Photoshop mungkin kayak di grup gitu. Tujuannya apa? Nanti kita nggak usah mindah satu kata lagi. Kalau kita udah bikin motionnya kayak gini. Kita pilih dulu semua layernya. Mulai dari maskingnya, terus teksnya, sama shape yang di belakangnya ini. Kita pilih, klik kanan, pre-compose. Nah, ini kita namain sesuai asetnya tadi. Nah, kalau udah kayak jadi satu grup begini. Nah, enaknya kalau kita pindah-pindah, dia akan ngikut semua. Jadi nggak misah-misah gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang tanya. Di luar topik motion grafis nggak apa-apa kok teman-teman.
izin bertanya. Hmm. Nah, kan Jadi kan kalau bikin apa bikin transisinya biar lebih halus itu bagaimana? Transisi yang lebih halus kayak gimana? Ya, apalagi kayak digambar satu persatu itu kan kadang ada beberapa yang terlihat nge-skip kayak tiba-tiba bergerak gitu. Kurang motion gitu, kurang hidup rasanya. Itu bagaimana bisa mengatasi? Ini kalau apa? Animasi apa motion graphics? Animasi. Oh, kalau animasi. Jadi kalau animasi, kalau kita pengen gambarnya halus, ya emang harus apa? Nambah gambar lagi di tiap frame-nya. Jadi kan standarnya itu 25 frame itu, 25 gambar itu jadinya 1 detik kan. Kalau kalau siapa Robert ini bikin animasinya ini pakai apa, satu gambar jadi berapa frame biasanya? Eh kalau nggak salah 1 detik itu 8 frame. Nah, itu kurang banyak Iya. berarti. Kurang banyak. Iya. Aku biasanya kalau bikin animasi minimal 1 detik itu ya 12 gambar lah, 12, 15. Tergantung itu sih gerakannya. Ya. Baik, terima kasih. Iya, iya. Gimana minat sama animasi tak ini, Robin? Ya minat tapi pas bikinnya itu sampai mual-mual. Iya emang. Ngerevisi sedikit itu ngerevisi sedikit gambarnya itu ngerevisi banyak banyak apa? Banyak frame. Eh, mungkin apa dari softwarenya ya? Kalau kalau aku pakai Toon Boom enak-enak aja sih. Aku pakai CSP soalnya apa? Ringan gitu di laptop. Kalau Eh, pakai aplikasi lain itu berat. kapan-kapan nanti coba nyari ini Toon Boom Studio. Oh, sudah pernah Toon Boom. Udah Tapi pernah. ya itu berat di laptop. Toon Boom yang apa? Harmoni apa yang lama? Versi lama? Aku kurang tahu kalau itu. Hmm, Sempat nemu link itu asal ambil berat ternyata. iya, iya. Ya itu, kalau animasi pengen gambarnya halus ya gambar yang banyak aja. Kalau pengen halus banget ya 1 detik 25 gambar. Nggak pengen magang ke sini ya, Robin? Hah? Kalau bisa ya pengen tapi situasinya tidak memungkinkan. Waduh, iya, iya. gimana teman-teman? Apa ada yang tanya lagi? Kalau untuk waktu pengerjaannya gitu berapa lama berarti Mas kalau harus banyak frame gitu Kalau untuk dapat animasi, satu animasi? Iya. aku biasanya kan kita biasanya ngerjain film di sini, film animasi. Jadi itu dibagi per cut kan, tiap adegan gitu. Aku biasanya satu cut itu kalau kualitasnya bagus banget itu sehari lah. Sehari paling dapat cuman 2 detik, 3 detik. Jadi emang harus kerja tim bener-bener kalau di animasi itu teman-teman. Butuh waktu lama berarti ya Mas untuk dapat satu film yang benar-benar Betul. keren.
Mas izin bertanya lagi. Boleh, boleh. Kalau kan kadang kalau bikin gerakan yang pergerakan cepat itu kan Hmm. apa? Kan ya perubahan gambarnya itu drastis gitu kan. Dari misal kalau yang kemarin saya buat itu kan dari bawah tiba-tiba muncul gitu kan. Hmm. Nah, kan pasti kalau perbedaannya kan besar. Nah, itu kalau mau nambahin frame frame di antara itu biar lebih halus itu bagaimana kan? Kalau di apa? Kalau ketambahan beberapa frame yang terlihat pergerakannya kan jadi apa ya? Gak kelihatan ke efek surprise gitu loh. Oh, nggak kelihatan cepet gitu, ah. Ya, Itu ada tekniknya sih. Kalau ya kemarin yang aku apa sempat singgung itu ada stretch and squash. Nah, itu bisa main di situ juga. Jadi misal oh, ada eh, punyamu dari bawah gini kan dia. ya, Dia dari bawah, tiba-tiba nongol di atas kan. ya. Nah, biar kelihatan cepet tapi halus, di antaranya itu dikasih gambar karakter itu. Cuman dia ditarik gitu loh, kayak diolor. Oh, iya sudah ada. Oh, sih, benar. Kalau yang diolor itu apa? Ya bagaimana ya? Kalau diolor kan apa Si, kurang tahu tekniknya itu. Kalau cuma kan kan itu dari bawah ke atas sampai final pose kan tiga tiga key pose. Jadi pakai yang final pose, terus stretch pose, sama dari apa starting pose dari awal. Jadi kan kalau diperlambat videonya kan ada kayak terlihat agak nunduk. Di stretch pose itu mendongak ke atas, terus final pose baru ngadap ke depan. Nah kan nambahin di antaranya itu susah. susah Itu ya. susah. Jadi pas ditambahin itu malah kelihatan aneh. Kalau main di frame-nya dibuat agak lama juga malah lebih aneh. Iya, nggak kelihatan cepet lambatnya gitu ya. Ya, Ini jadi out of topic dari motion graphic, nggak apa-apa temen-temen ya. Sama share sedikit tentang animasi sih. Kan banyak yang nggak tahu juga. ya. Ada lihat contoh kerjaan apa. Bentar ya, agak lama ya. Ini Robit. Nah, kalau di breakdown gerakannya
Nah ini kan ada gerakan cepat dia. Pertanyaanmu tadi yang mana? Pergerakan tangan. Pergerakan tangan. Di apa? Softwaremu tadi apa? Clip Studio. Clip Studio ada kayak gini nggak? Onion skin. Onion skin ada. Kan tinggal ambil tengah-tengahnya aja sih kalau ada onion. Ya, sudah dicoba. Jadi pas kan kelihatan frame sebelum, frame sesudah. Nah, pas coba ditambahin frame lagi di tengahnya, misal ambil gerakan tanggung gitu, justru malah kelihatan lambat, gak kelihatan kayak gitu. Jadi malah kelihatan kurang cepet. Kalau aku biasanya ngambil gambarnya gini sih. Kalau ini tangan karakternya ya. Nah, dia mau ke bawah. Nah, itu enggak tak gambar pas di tengahnya gini. Aku gambarnya itu di frame yang deket ke sebelumnya sama yang akhir ini. Jadi masih kerasa cepet lambatnya gitu. Oh, iya ya kelihatan. Cepet Jadi lambat. nggak harus apa gambar di tengahnya sih sebenarnya. Itu tipsnya. Bisa dicoba nanti. Iya. Yang lain gimana? Ada pertanyaan kah? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi nih sama Kak Riko? Ini ketiduran semua teman-teman. Izin tanya Mas. Monggo, monggo. Di dalam pembuatan animasi kan ada pembuatan storyboard dulu kan ya. Nah, yang membuat storyboard itu ada orang tersendiri yang mempunyai tugas itu atau saman sama teman-teman itu diskusi dulu untuk membuat storyboard itu. Nah, itu kalau storyboard jadi gini. Kalau dalam pembuatan film ya, nggak cuma animasi, pembuatan film itu dibagi menjadi 3 tahap kan. Ada praproduksi, produksi film, sama pasca produksi. Kalau pra-production ini kita ngerjain konsep dari filmnya itu mulai kayak misal looks filmnya kayak gimana, terus ceritanya kayak apa, ada skripnya juga. Nah, storyboard itu masuk di situ.
kalau yang selama ini aku ngerjain kan kita orderan animasinya dari klien ya. Jadi kebanyakan itu yang pra-production dari kliennya itu. Jadi di studioku tinggal ngerjain productionnya. Kita bikin gerakannya yang kayak tadi, animasinya kayak gimana, kayak gitu sih. Jadi ada bagiannya sendiri lah kalau storyboard biasanya. Oke Mas, makasih. Oke. Terima kasih Kak Maulidi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Ini yang di luar jurusan fisika siapa tahu? Mungkin yang dari jurusan lain bisa on teman-teman sharing-sharing juga bareng-bareng sama Kak Riko ya Kak ya. Saya dari Fakultas Teknik. Oh, teknik. Teknik apa, Ram? Teknik informatika, Mas. Coding ya? Kalau informatika. Iya. Berarti yang lain kebanyakan FMIPA ini ya? Nggak ada yang tanya lagi ya ini? Apa udah cukup? Ya, gimana teman-teman? Sudah cukup apa? Masih ada yang ingin tanyakan? Mungkin mau sharing apa susah di aplikasinya atau Sharing juga. ada saran aplikasi lain? Kendalanya teman-teman, mungkin ada kendala apa pas ngerjain. Kak, aku mau nanya. Jadi kan kalau pakai AE itu kan kalau bikin kayak bentuk-bentuk itu kan adanya kayak kotak gitu kan. Nah itu aku coba kayak bikin lingkaran yang kayak Kak Riko tadi itu bingung itu gimana ya? Oh itu tinggal ini tak buka lagi ya. Itu sama di situ juga kok. Kamu pakai yang ini kan ya? Terus ini kan. Nah itu diklik yang lama aja. Ntar muncul gini. Emang kalau ngekliknya sekali yang muncul cuma kotak. Jadi diklik yang agak lama. Nah, ntar tinggal milih. Ada yang terkendala lagi nggak?
Oh iya bisa Kak. Makasih. Oke. Baik, terima kasih Kak Angie. Yang lainnya mungkin ada yang terkendala lagi. Umum masih bisa tanya-tanya sama Mas Riko nih, masih di karena soalnya ini sudah paham semua dan waktunya udah mau habis juga. Jadi kita akhiri saja nih Mas pertemuan kali ini. Sebelum menutup kegiatan pada hari ini, saya akan membacakan sedikit kesimpulan dari pertemuan kali ini, yaitu mungkin teman-teman bisa lebih memainkan slow in, slow out, dan timing agar tidak terlihat flat, dan untuk teks jurusan dan fisika dibuat karena itu satu kalimat bisa digabung menjadi sebuah grup agar mudah untuk dipindah. Nah, lalu selanjutnya saya penyampaian materi dan sesi tanya jawab sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Riko yang telah menyampaikan materi dan berbagi pengalaman dan sharing-sharing pada pagi hari ini. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada peserta semuanya yang telah hadir. Semoga diskusi tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengisi presensi, peserta juga dimohon untuk men-screenshot acara pada pagi hari ini untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Dan teman-teman juga bisa melanjutkan pembuatan emotion grafisnya sesuai dengan yang telah ditentukan oleh panitia ya teman-teman. Kepada seluruh peserta dimohon untuk segera mengisi presensinya yang sudah di-share di kolom chat. Baik, saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kurang dan lebihnya dalam memandu penyampaian materi pada acara kelas 1 pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini, apakah ada dokumentasi dari panitia? Ada. Mohon di-on-kan camnya. Teman-teman semuanya bisa on-cam-kan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Untuk semuanya bisa di-on-kan kameranya. Oke, saya screenshot satu. Sebentar. Sembari menunggu, teman-teman bisa untuk on-cam ya. Terima kasih.
Oke, bisa dimulai. Udah siap ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Kak Riko atas Oke. dan Sampai minggu depan. Ya, semua juga. Minggu depan. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengisi presensi bisa meninggalkan room Zoom-nya. Room Gimit maksud saya. Terima kasih. Kalau nggak mau live nggak apa-apa. Ini masih bisa curhat-curhat sama Kak Riko mungkin ya. Makasih ya Kak Riko. Oke. Fiona Putri dari jurusan apa ya, Fiona Putri ya? Halo, Rek. Ini panitia semua kah? Tinggal panitia. Ini iya sih Mas. Kalau Kak Mbak Vio ini dari jurusan fisika Mas. Enggak, ini mau tanya, minggu depan pakai Gimit lagi apa lewat Zoom? Pakai Gimit lagi. Kalau yang aku share screen lancaran mana sih? Zoom sama ini Gimit. Apa sama-sama macet-macet deh? Kayaknya sama aja sih. Sama aja. Sama aja. Iya, tapi tadi gak parah kok Kak macetnya. Oke. Ya wis lah. Tak lanjut nugas aku, Rek. Iya Kak, makasih ya. Ya Mas, semangat luas. Terima kasih. Semangat luas.
Aku Langsung live Pak. dulu ya. Terima kasih. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Bye.